Selamat buat Mas Pram dan Bang Dul. Insya Allah hari baik ini menjadi awalan yang baik untuk rakyat Jakarta, karena akan hadir pemerintah yang memperhatikan mereka yang lemah, memberikan kesetaraan, memberikan rasa keadilan dan kemajuan kota ini. Dan saya bergembira sekali, apalagi kalau Mas Anies sama Mas Ahok udah rukun damai. Seperti yang saya sampaikan berulang kali, saya nggak punya beban, saya pasti akan meneruskan apa yang baik yang sudah dibuat oleh Bang Yos, apa yang baik yang sudah dibuat oleh Bang Vogel, oleh Mas Anies, oleh Pak Ahok. Dan saya bergembira sekali, apalagi kalau Mas Anies sama Mas Ahok udah rukun damai. Saya juga bersyukur yang dulu yang namanya Forkabi sama EBR nggak pernah bersatu, sekarang rukun banget. Ini menunjukkan sudah waktunya Jakarta menatap ke depan untuk bekerja secara serius dan sungguh-sungguh. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pasti mengikuti apa yang saya sampaikan ketika kampanye. Para Forkopimda yang hadir, mohon maaf tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Tetapi intinya adalah saya butuh pertolongan Bapak Ibu sekalian untuk membuat Jakarta menjadi kota yang membanggakan. Kenapa yakin sekali ini pasti satu putaran? Bukankah sangat tipis? Mungkin ya gini, Ros, karena kita punya pengalaman. Kenapa Rosi kok juga mengkhawatirkan? Ya. Karena kita menyaksikan di banyak tempat berulang-ulang ada intervensi di mana hasil A ternyata jadi B. Ketika sudah ditabulasi, ada yang hilang, ada yang pindah. Kan itu ceritanya sama teman-teman aktivis di partai. Sehingga selalu ada kekhawatiran itu. Nah, karena itulah kenapa kemarin, Ros, pada saat penghitungan dimulai, saya membuat perintah, instruksi kepada relawan kami, warga kota, warga kawal TPS. Instruksinya apa? Amankan surat suara yang tidak digunakan. Kenapa? Karena angka partisipasinya itu rendah. Kan biasanya tinggi. Ini angka partisipasi rendah, artinya kertas suara yang tidak dipakai itu banyak. Dan bisa digunakan. Persis. Untuk jadi, suara yang siang itu berbeda. juga saya instruksikan kepada semua, mengamankan, memastikan tidak ada penyalahgunaan. Oke. Pertanyaan ketika ada dukungan dari Pak Anies ke Mas Pram, ada juga pertanyaan begini, Mas. Ada deal tertentu nggak sih di belakang? Saya harus mengatakan apa adanya ya. Dealnya tidak pragmatis, tetapi lebih pada substansi. Mas Anies menginginkan bagaimana terhadap pandangan saya terhadap warga kota, terutama bagi kelompok-kelompok yang tidak mampu. Kemudian hal yang berkaitan dengan hubungan dengan ulama, habaib dan sebagainya. Saya merasa nggak ada perbedaan. Sehingga dengan demikian untuk klubnya itu gampang banget gitu. Jadi bukan yang kemudian sesuatu yang terlalu teknikal ataupun hal yang lebih pada substansinya gitu. Lebih ke program berarti ya? Program. Bukan lebih ke arah misal jabatan tertentu, proyek tertentu. Enggak. Misalnya gini lah, ada permintaan dari para ulama dan habaib untuk pengajian bersama setelah subuhan di rumah dinas, dan tanpa Mas Anies atau siapapun minta, pasti akan saya lakukan. Karena memang dari dulu saya tidak berkaitan dengan kelompok-kelompok ini, walaupun dulu tidak pernah diekspos gitu. Apa yang akan dilakukan oleh secara khusus ya Gubernur DKI Jakarta, yaitu Pramono Anung dan Bang Dul ya, atau Rano Karno ya, apa yang akan dijalankan di Jakarta setelah hari ini beliau berdua dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Mengapa saya masih menggunakan kata DKI Jakarta? Karena memang walaupun Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta sudah resmi menjadi undang-undang, tapi kita tahu Jakarta tetap masih menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Sementara kita tahu IKN, kita belum tahu kapan ini menjadi ibu kota negara. Nah, kita tahu baik Mas Pram maupun Rano Karno itu memiliki janji-janji politik yang sangat banyak kepada rakyat Jakarta ya. Kita misalnya bisa mengingatkan beliau ya, bahwa yang jelas ya, yang namanya rakyat Jakarta itu akan misalnya ya menikmati apa yang disebut dengan layanan dasar yang tuntas ya. Apa yang dimaksud dengan layanan dasar yang tuntas itu adalah bahwa baik Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno itu akan mengupayakan agar tidak ada lagi suatu jenjang yang terlalu besar ya antara si kaya dan si miskin ya. Jadi yang jelas layanan dasar baik itu kesehatan atau kemudian juga penciptaan lapangan-lapangan kerja ya. Lalu kemudian bagaimana mereka juga bisa menjadi pegawai di DKI Jakarta yang tidak harus memiliki ijazah SMA ke atas ya, yang rumit ya, khususnya untuk tenaga-tenaga kebersihan di wilayah Jakarta ya.
Dan kemudian juga ya, itu Gubernur Pramono dan juga Wakil Gubernur Bang Dul juga berharap agar agar anak-anak itu bisa masuk sekolah dengan bebas biaya selama 12 tahun. Ini juga akan menjadi sebuah layanan baru bagi DKI Jakarta ya, dari tingkat SD kelas 1 sampai SMA kelas 12 ya. Dan kemudian juga ya, ini juga akan ada perhatian terhadap guru-guru PAUD ya, jadi pendidikan anak usia dini ya, dan juga guru-guru TK ya, supaya mereka juga bisa mendidik anak-anak di Jakarta dan mendapatkan perolehan gaji yang paling tidak cukup baiklah untuk mereka bisa hidup di Jakarta. Demikian juga apa yang disebut dengan misalnya kartu Indonesia Pintar atau kartu Jakarta Pintar ya. Ini juga akan bukan cuma terkait dengan persoalan bayar sekolah ya, bebas bayar sekolah, tapi juga bahwa kartu-kartu itu bisa digunakan untuk misalnya kalau anak-anak sekolah mau ke kebun binatang di Jakarta ataupun museum di Jakarta atau tempat-tempat yang masih terkait dengan pendidikan ya. Dan kemudian ya, ada juga namanya Jakarta Fund atau Dana Jakarta. Ini juga adalah untuk membiayai supaya yang namanya mereka-mereka yang ingin berusaha ini juga akan mendapatkan dana dari pemerintah daerah ya. Yang jelas janji dari Gubernur Pramono dan Wakil Gubernur Bang Dul ya, itu adalah bahwa dia akan menciptakan yang disebut dengan lapangan kerja yang cukup banyak ya di Jakarta ya. Mengapa? Karena kita tahu tidak sedikit yang namanya anak-anak atau orang di Jakarta itu yang kehilangan pekerjaan ya. Jadi paling tidak ya, itu Pramono Anung mengatakan bahwa dia akan membuka 500.000 lapangan kerja baru ya. Dan kenapa demikian? Karena dia percaya bahwa di Jakarta itu ada 406.000 PHK di Jakarta ya. Dan karena itu mereka harus bekerja kembali, dan karena itu disiapkan modal kerja ya sebesar 300 miliar per tahun ya. Ini khususnya untuk para pelaku usaha perempuan di level menengah bawah ya. Jadi ini yang cukup menarik ya. Dan mudah-mudahan ini benar-benar terjadi. Kenapa? Sebab kalau ini terjadi, tentunya ini sangat membantu yang disebut dengan penciptaan lapangan-lapangan kerja bagi mereka-mereka yang terkena PHK ya. Dan kemudian juga ya, kita juga melihat ya bahwa yang dimaksud dengan 3 program utama itu ya, tuntas layanan dasar, kemudian Jakarta Fund, dan kagak ribet dah untuk perbaikan tata kelola pemerintahan ya. Itu tadi ya, misalnya yang jelas ya, itu nggak usah ribet-ribet. Misalnya kalau Anda ijazahnya itu nggak punya untuk SMA atau ke atas ya, itu asalkan Anda bisa baca tulis. Kalau Anda mau bekerja misalnya menjadi bagian dari tata kelola kebersihan di Jakarta, itu tentunya Anda bisa bekerja. Lalu juga kita tahu ya bahwa Pramono Anung juga berjanji akan misalnya mengurangi daerah-daerah yang kena banjir rob ya, khususnya di wilayah Jakarta Utara ya, supaya mereka-mereka itu bisa misalnya menikmati hidup dengan baik ya. Dan kita tahu ya, Pram dan Rano Karno itu hanya mendapatkan dukungan dari 3 partai politik ya, yaitu PDI Perjuangan, yang hanya PDI Perjuangan ya memiliki atau sebagai partai yang ada di parlemen DKI Jakarta ya. Dan kemudian 2 partai lain itu adalah Partai Hanura ya, Hati Nurani Rakyat ya, yang banyak juga membantu PDIP pada saat pemilu yang kemarin ya. Dan kemudian juga ada 1 partai kecil ya. Dan Pram dengan benar-benar meyakinkan itu menang di DKI Jakarta dengan 50,07% ya. Itu sudah cukup untuk menang di DKI Jakarta ya, yang syaratnya itu adalah 50% plus 1 ya. Dan ini boleh dikatakan sangat meyakinkan. Kenapa sangat meyakinkan? Karena Anda tahu ya, ini adalah suatu tantangan besar buat Mas Pram untuk bisa menang di Jakarta pada pilkada kemarin ya. Kenapa demikian? Karena Anda tahu ya, yang namanya Kim Plus itu berupaya untuk memenangi pilkada di Jakarta ya, tapi ternyata mereka kalah dan hanya mendapatkan sekitar 39%. Dan ada usaha juga ya dari mantan Presiden Joko Widodo supaya itu yang namanya kemenangan 50,07% itu bisa dipertanyakan di Mahkamah Konstitusi ya, supaya ada putaran kedua. Dan kalau putaran kedua itu terjadi, dan bukan mustahil ya, pasangan mereka ya, yaitu Kang Emil yang mantan Gubernur Jawa Barat ya, dan pasangan Suswono dari PKS itu bukan mustahil bisa memenangi pilkada Jakarta. Tapi alhamdulillah ya, hal itu tidak terjadi, karena biar bagaimanapun Pram menang dengan sangat meyakinkan ya, 50,07%. Nah, mari kita lihat ya, ada beberapa janji-janji dari Mas Pram ya, dan juga Bang Dul
agar Jakarta itu benar-benar menyala, ya. Dalam arti apa? Ya, tidak akan ada lagi suatu perbedaan antara masyarakat Jakarta, ya, baik itu dari sisi si kaya dan si miskin, dari mana Anda berasal, dari suku apa Anda berasal, dan apa agama Anda. Tapi yang jelas, semua masyarakat Jakarta itu dipandang sebagai satu kesatuan penduduk ibu kota Jakarta. Dan karena itu, mereka akan mendapatkan satu pelayanan yang sama, satu juga, ya, hak yang sama untuk kemudian bisa menikmati hidup di Jakarta, ya. Dan mudah-mudahan janji-janji politik ini benar-benar akan menjadi kenyataan, ya. Kenapa demikian? Karena biar bagaimanapun 100 hari pertama Pramono dan Dul, ya, sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, ini adalah suatu tantangan untuk bisa memenuhi janji-janji politik mereka, ya. Dan kita juga tahu, ya, Jakarta sekarang masih menjadi suatu kesulitan yang amat rumit, ya, bagi penduduknya, baik itu soal kemacetan di jalan-jalan raya, ya, kemudian juga kesempatan kerja, kemudian juga mengenai upah regional di Jakarta, dan kemudian pendapatan guru-guru, baik itu guru-guru sekolah negeri maupun guru-guru sekolah swasta, dan kemudian juga bagaimana anak-anak yang sekolah di sekolah-sekolah swasta itu juga bisa mendapatkan keuntungan, ya, dari pemerintah DKI. Dan tentunya, ya, mudah-mudahan yang namanya gubernur dan wakil gubernur bisa menjalankan tugas-tugasnya paling tidak untuk 100 hari pertama, dan kemudian dengan kepercayaan publik ini, ya, dengan suatu kebijakan atau tagline Jakarta Menyala ini mendapatkan kepercayaan publik yang tinggi, dan bukan mustahil kalau itu terjadi, ini akan menjadi modal dasar bagi gubernur dan wakil gubernur untuk menjadikan Jakarta benar-benar menyala dalam 5 tahun mendatang. Kemarin itu pendukung Anies itu datang ke Pramono dan Rano karena lawannya Ridwan Kamil. Mereka ini kan bermusuhan dengan Jokowi. Nah, minoritas datang juga kepada Pramono dan Rano karena ada PKS di situ. Nah, nggak perlu ada Anies nongol, itu sudah ke situ pendukung Anies. Tapi begitu Anies nongol, minoritasnya kabur. Itu yang saya bilang, dikira suhu ternyata cupu itu. Dan ini adalah salah langkah besar. Kalau nggak ada Anies, ini bisa menang ini Pramono Rano ini. Dan mungkin satu putaran, sekali putaran. Tapi begitu ada Anies, batal deh kewenangan itu.